Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1821, Jatuh. Waktu berjalan lambat, pertempuran hampir sepihak. Keluarga mesin super tidak bisa mendekati tubuh Tsukihime sama sekali. Bahkan serangan kekuatan super yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan penghancuran diri, ditentang oleh nafas pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem. Serangan Tsukihime mulai meningkat kekuatannya, dan setiap kali dia menyerang, dia akan mengambil puluhan juta klan Super Machain. Kekuatan pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem tidak ada habisnya, dan tidak perlu khawatir tentang kelelahan. Dalam situasi ini, tidak peduli berapa banyak klan Super Machain yang ada, Tsukihime tidak cukup untuk membunuh sendirian. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, sesosok dengan cepat mendekati Tsukihime. Aura Kaisar Rilemnya tampaknya tidak memainkan peran defensif kali ini. Sosok ini menembus penghalang nafas Tsukihime dan mendatanginya. Menghadapi pemandangan yang tiba-tiba, Tsukihime sudah siap. Karena klan super mesin telah mengakui bahwa ia dapat berhasil memproduksi level 6 dengan kekuatan tempur yang setara dengan kekuatan Kaisar. Bagaimana mungkin dia tidak waspada? Ketika pihak lain tiba di depannya, Tsukihime menebas pedang yang telah mendapatkan momentum untuk waktu yang lama. Ding! Lawan tidak hanya memblokir pukulan penuhnya, tetapi juga meraih pedangnya. Tsukihime mengerutkan kening. Apakah Anda benar-benar membuat level 6? Ada beberapa penyesalan di hati saya tidak melakukan segalanya untuk menghancurkan otak ibu dari keluarga mesin super. Mereka memang menang saat itu, tetapi tidak mudah untuk menghancurkan otak induk dari klan mesin super, jika tidak, mereka akan melakukannya sejak lama. Sebagai keberadaan yang paling penting dari klan Super Machain, otak ibu adalah kunci untuk kelanjutan dari klan Super Machain. Kekuatan dan bentuknya selalu menjadi misteri, dan ada banyak orang kuat klan Super Machain di sekitar untuk melindunginya. Terlalu sulit untuk membunuh otak ibu. Setelah banyak pertimbangan, 5 Kaisar Linglan bersama-sama memutuskan untuk menerima permintaan maaf dari klan Super Machain. Tsukihime menatap pria di depannya yang menangkap pukulan penuhnya. Meskipun itu adalah humanoid, itu sama sekali bukan manusia. Dua mata menempati setengah kecil dari kepala. Tidak ada 5 jari di tangan, tetapi 1 atau 3. 3 jari inilah yang meraih pedangnya. Tsukihime ingin menarik pedangnya, tetapi dikendalikan dengan kuat oleh lawannya. Ini level 6. Apakah tubuh asli atau tubuh berevolusi? Atau apakah itu tubuh yang lengkap? Permaisuri Tsukihime, kamu akan menjadi pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar pertama yang mati di tanganku. Hanya kamu. Tsukihime tersenyum meremehkan. Pada saat yang sama, dia berkata dalam hatinya, Dian. Api muncul di tubuh Tsukihime, dan kemudian dengan cepat menyebar ke permukaan tubuh. Tsukihime terbakar di bawah api. Kemudian, ledakan. Api menyebar langsung ke sekitarnya. Ada api yang mengamuk di kehampaan. Ini bukan api biasa, tapi api kaisar yang bisa membakar segala sesuatu. Apakah itu level 1 atau level 4, keluarga mesin super langsung mati saat disentuh, dan tubuh akan meleleh ketika level 5 disentuh, menyebabkan cedera serius. Hanya level 6 di depan Tsukihime untuk sementara dapat menahan pembakaran Kaisar Yan. Tampilan Kaisar Yan menyebabkan banyak korban pada klan super mesin, ratusan juta anggota klan super mesin dibakar oleh Kaisar Yan, dan jumlahnya terus meningkat seiring penyebarannya. Permaisuri Tsukihime juga tidak menganggur. Tangan kiri yang ramping, membawa api kaisar yang lebih kuat, mendorongnya dengan satu telapak tangan. Bang! Sebuah ledakan keras. Dengan bantuan kekuatan anti kejut, Tsukihime dengan paksa menghunus pedangnya dan melangkah mundur. Baru saja menghentikan tubuh. Dia sedang bersiap untuk menguji kekuatan spesifik dari klan Super Machain level 6. Tiba-tiba, saya merasakan sakit yang tajam seperti merobek jiwa saya. Ini adalah... Tsukihime terkejut, dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang parah karena merobek jiwanya, mengambil kembali semua Kaisar Yan, dan menempel pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, aura kerajaan Kaisar meledak, dan satu mengelak, dengan paksa meninggalkan posisi semula, dan muncul ke arah lain. Tsukihime, yang muncul lagi, membungkuk, terengah-engah, napasnya sangat lemah. Tidak ada satupun dari 5 Kaisar Linglan, sikap Kaisar wanita. Melihat bayangan yang menjulang di posisinya sekarang, Tsukihime berkata dengan gigi terkatup. Klan super mesin, kamu berani berkolusi dengan klan pemakan jiwa dan menjadi musuh manusiaku, hati mereka bisa dihukum. Tes, ini tipuan. Permaisuri Tsukihime, kamu tidak bisa lepas dari telapak kursi ini hari ini, jiwamu sangat harum, setelah aku menelan semuanya, itu akan tumbuh banyak lagi, hehehe. Sebuah suara menyeramkan datang dari bayang-bayang. Permaisuri Tsukihime, ini tidak disebut kolusi, ini disebut aliansi yang kuat dan kuat. Saya berkata, Anda akan menjadi kaisar pertama yang mati di tangan saya, jangan khawatir, Anda akan segera menjadi kuat di kaisar lain di Linglan. Yang lain juga akan datang untuk menemanimu.
Level 6 dari klan Supermacain menjawab dengan dingin. Kau. Tsukihime melihat dua ras di depannya dengan cahaya dingin di matanya. Klan Supermacain menciptakan level 6, dan kemudian berkolusi dengan klan pemakan jiwa yang hidup dengan melahap jiwa manusia. Kedua klan bergabung, dan domain Linglan dalam masalah. Berita harus dikirim kembali sehingga semua orang siap. Pemakan jiwa itu aneh. Tetapi selama mereka siap, tidak mudah bagi mereka untuk berhasil dalam serangan diam-diam. Jika tidak semua perhatian barusan tertuju pada level 6 dari klan Supermacain, klan Soul Eater tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelinap pada diri mereka sendiri dan melahap sebagian besar jiwanya. Sebagian besar jiwa sekarang ditelan. Kekuatan tempur sangat berkurang. Apa yang harus dilakukan sekarang? Bagaimana cara memecahkan permainan ini? Tsukihime terjebak dalam dilema. Ini adalah pertempuran paling berbahaya yang dia alami sejak dia mencapai alam kaisar. Sedikit ceroboh. Bukan hanya nyawanya yang terancam. Linglan Domain juga akan dalam bahaya. Silakan, jangan beri dia waktu untuk memikirkan tindakan balasan. Manusia adalah roh dari semua hal di alam semesta, dan berbagai cara muncul dalam aliran tanpa akhir, tetapi jangan biarkan dia melarikan diri, dan kirim berita tentang kami. Dua klan bergabung kembali ke domain Linglan, dan kemudian itu akan merepotkan. Ya, kata pemakan jiwa. Jangan khawatir, untuk hari ini, klan mesin super kami telah mempersiapkan begitu lama, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Lebih baik melakukannya sesegera mungkin. Sesuai keinginan kamu. Level 6 dari klan Supermacain dan klan pemakan jiwa bertindak pada saat yang sama. Tsukihime menggertakkan giginya. Kaisar Yan sekali lagi memenuhi tubuhnya. Mengambil pedang yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun di tangannya, dia mengelusnya dengan ringan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Teman lama, terserah kamu. Sanci King Feng gemetar untuk beberapa saat, dan sepertinya mengerti apa yang dimaksud tuannya. Diam-diam menyuntikkan jejak jiwa ke dalam pedang. Kemudian, dengan permaisuri Tsukihime sebagai pusatnya, sebuah titik terang muncul. Titik cahaya mengembang dengan cepat. Menyebar ke seluruh kekosongan. Bahkan level 6S dari Soul Eater dan Supermacain Clan untuk sementara kehilangan cahaya mereka. Kekosongan juga menjadi hancur. Ruang lebih dari 10 dimensi dipelintir menjadi bola. Tidak ada ledakan, tidak ada suara. Tapi kekuatan penghancurnya begitu kuat sehingga semua ras di alam semesta bisa merasakan ketakutan yang kuat. Pada saat ini, mengambil kesempatan ini, pedang Tsukihime menghilang dalam sekejap dan menghilang ke dalam kehampaan. Tunggu sampai kekosongan kembali tenang. The Level 6 dan Soul Eater dari Super Mechanical Clan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia layak menjadi salah satu dari 5 Kaisar Linglan, dan temperamennya memang kuat. King Feng setinggi 3 kaki datang untuk melakukan perjalanan melalui ruang tanpa akhir, datang ke bintang mati, dimasukkan langsung ke planet ini, dan menyegel seluruh planet dengan semua kekuatan. Akhirnya, jejak jiwa Tsukihime dikirim ke dunia sangkar roh. Hanya dalam sangkar spiritual jiwa permaisuri Tsukihime dapat dipelihara, dikuatkan, dan dipulihkan. Tentu saja, proses ini mungkin sangat panjang dan sangat panjang, tetapi ada harapan pada akhirnya. Bab 1822. Dunia Kandang, Kota Ember, Kota Sekunder. Di lobi paviliun harta karun di Jalan Perdagangan. David menatap gadis kecil yang tampak seperti boneka porselen dan memeluk pahanya erat-erat, wajahnya memerah, yang membuat orang ingin mencubit. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri, dia membungkuk, mengulurkan tangannya dan mencubit wajah orang lain yang memerah. Gadis kecil itu tidak hanya tidak menolak, tetapi juga mengangkat kepalanya dan menggosok tangan David. Saat menggosok, itu membuat suara yang sangat menyenangkan. Yah. Nyaman sekali. David geli dengan perilaku gadis kecil itu, dan bertanya sambil tersenyum, anak kecil, siapa namamu? Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit keluhan, kakak, saya benar-benar lupa segalanya. Ketika saya membuka mata, saya mendapati diri saya terbaring di tempat yang aneh, dan saya tidak dapat mengingat semuanya sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa saya di sini, dan saya tidak tahu siapa nama saya. Apakah kamu lupa di mana rumahmu? Ya, gadis kecil itu mengangguk. Ini amnesia. David berpikir sendiri. Dia telah mempelajari pengobatan Summerland menggunakan sistem tersebut. Dan keterampilan medis tidak serendah itu. Amnesia bisa besar atau kecil. Anak kecil, bisakah kamu meminta kakak untuk memeriksa kesehatanmu? David bertanya. Setelah saya selesai berbicara, saya merasa ada yang salah dengan kalimat ini. Bagaimana Anda bisa mengatakannya dari mulut Anda sendiri, begitu canggung? Sebelum dia tahu apa masalahnya. Gadis kecil itu menjawab tanpa ragu-ragu, oke. Dia tampaknya tidak memiliki tindakan pencegahan terhadap David. David tidak lagi terjerat, jadi dia berjongkok dan mulai memeriksa tubuh pihak lain. Setelah beberapa pengamatan yang cermat,
Dia merasa bahwa gadis kecil ini seharusnya kehilangan ingatannya karena jiwanya yang rusak. Mungkinkah keluarganya mengirimnya ke dunia sangkar roh untuk memelihara jiwanya? Kemungkinan ini sangat tinggi. Bagaimanapun, dunia sangkar roh dapat dengan cepat memulihkan kekuatan jiwa. Kenapa tidak ditemani oleh para tetua? Bagaimana seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun hidup di dunia sangkar roh? Jika Anda bertemu orang jahat, sudah terlambat untuk menyesal. Atau keluarganya mengalami kecelakaan dan tidak bisa menemaninya. Ada terlalu banyak kemungkinan, dan David tidak bisa menebak apa yang sedang terjadi. Kita hanya bisa mengetahui kebenarannya setelah jiwa gadis kecil itu pulih. Anak kecil, tidak ada yang salah dengan kesehatanmu. Selama kamu tinggal di dunia sangkar roh untuk sementara waktu, kamu akan dapat pulih secara perlahan. Pada saat itu, kamu akan dapat mengingat namamu sendiri, kerabatmu, dan rumahmu sendiri. David menghibur jalan. Benarkah? Gadis kecil itu tampak penuh harap. Ya, tentu saja itu benar. Kakak tidak pernah menipu, tetapi anak-anak tidak bisa mencuri barang. Jika mereka mencuri, mereka akan menjadi anak yang jahat. Tapi barang-barang yang saya curi semuanya berguna bagi saya. Saya ingin cepat dewasa dan kemudian memulihkan ingatan saya. Jika saya tidak mencuri barang-barang, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Saya tidak sabar menunggu selama itu, kata gadis kecil itu sedih. David tenggelam dalam pikirannya lagi. Mencuri harta ini seharusnya menjadi naluri seorang gadis kecil, setelah memakannya, mereka dapat mempercepat pemulihan kekuatan jiwa mereka. Tiba-tiba dia punya ide. Mengapa Anda tidak membawa gadis kecil itu saja? Anda dapat menghabiskan uang untuk membeli semua jenis harta dari dunia kandang untuk dia makan untuk membantunya memulihkan kekuatan jiwanya. Lagi pula Anda tidak membutuhkannya. Selama transaksi selesai, poin dewa dapat dikreditkan ke akun. Adapun barang yang dibeli, tidak masalah bagi siapapun. David menatap gadis kecil yang lucu di depannya. Biarkan dia membuang pihak lain dan biarkan gadis kecil itu mengurus dirinya sendiri. Saya khawatir itu tidak bisa dilakukan, meski belum bertemu. Sejak mereka bertemu, itu adalah takdir. Selain itu, bagaimana jika gadis kecil dan imut itu bertemu dengan pria jahat atau paman yang aneh? Dan David benar-benar gadis kecil yang lucu ini. Kemudian tinggal. Mengikutinya dapat menghemat banyak waktu gadis kecil itu. Karena setidaknya di dunia sangkar roh ini, saya harus mengeluarkan triliunan, bahkan triliunan koin virtual roh. Dengan begitu banyak uang, berapa banyak harta yang dapat Anda beli untuk memulihkan kekuatan jiwa Anda? Setelah membuat keputusan, David berkata dengan wajah tegas, kalau begitu kamu tidak bisa mencuri barang. Ini masalah prinsip. Kamu mulai mencuri barang di usia yang sangat muda, tetapi ketika kamu dewasa, tidak apa-apa. Jika kamu seperti kamu, itu akan baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu bisa mencuri apapun yang kamu inginkan, bukankah dunia ini berantakan? Sejak memutuskan untuk tinggal. Hal ini diperlukan untuk memimpin pihak lain ke jalan yang benar. Mencuri sama sekali tidak mungkin. Seperti anak kecil, jalan tidak bisa tersesat. Pendidikan harus dimulai sejak usia dini. Kakak, maafkan aku. Aku akan menggandakannya kembali kepada mereka di masa depan, bisik gadis kecil itu. Dia tidak menyangka bahwa bau di tubuhnya, kakak laki-laki yang membuatnya merasa sangat nyaman, tiba-tiba mengubah wajahnya. Melihat penampilan pihak lain, David merasa sedikit tertekan lagi, dia memegang wajah gadis kecil itu dengan kedua tangannya dan berkata dengan lembut. Kakak akan membantu Anda membayar kembali semua harta yang Anda berutang kepada mereka dalam beberapa saat. Anda dapat mengikuti kakak laki-laki dan berhenti mencuri, oke. Katakan saja pada kakak apa yang Anda butuhkan, dan kakak laki-laki akan membelinya untuk Anda. Benarkah? Gadis kecil itu bertanya dengan penuh semangat, matanya berbinar. Ya, mulai sekarang, kamu akan mengikuti kakak. Apapun yang kamu butuhkan, kakak akan membelinya untukmu. Bagus, terima kasih, kakak. Gadis kecil itu memeluk David dengan penuh semangat, memeluk leher David, dan menghirup aroma tubuh David. Dia merasa bahwa dia mencium nafas kakak laki-lakinya, dan tubuhnya pulih dengan cepat. Karena kamu setuju untuk mengikuti kakak laki-laki, tidak mudah memanggilnya tanpa nama, jadi kamu bisa menyebutnya Thalia di masa depan. Bagaimana kabarmu? Oke, aku punya nama, namaku Thalia. Gadis kecil itu berkata dengan gembira. David berdiri memegang Thalia dan berkata kepada Adam, berapa banyak harta yang Thalia telah curi darimu, kumpulkan semuanya. Kemudian hitung nilai semua harta, dan aku akan membayarmu uang. Adam, Laura, dan penjaga di sekitarnya semua menatap David dengan tak percaya. Apakah Anda benar-benar akan membayar hutang untuk gadis kecil ini? Apa mereka baru saja bertemu? Dalam 3 bulan, semua hal yang dicuri Thalia bertambah, yang jelas merupakan jumlah yang sangat besar. Tidak peduli seberapa kaya Anda, itu bukan cara untuk membelanjakannya. Benarkah uang itu diambil? Adam tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan David itu benar atau hanya bercanda.
Jika semua orang berkumpul, merpati akhirnya dilepaskan. Lalu apakah Anda tidak ingin disalahkan? Dia tidak segera menjawab, tetapi bertanya, saya tidak tahu apa nama kalian berdua. Namaku David. Namaku Laura. Keduanya berbicara satu demi satu. Ternyata Tuan David dan Nona Garcia. Setelah Adam selesai berbicara, dia menunjuk ke bola yang tergantung di tubuh David dan bertanya, kalian berdua benar-benar ingin membayar hutangnya. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku bercanda? David bertanya secara retoris. Bab 1823, membayar hutang untuk orang lain. Adam menatap David dengan serius. Dilihat dari pakaian pihak lain, diperkirakan dia adalah Tuan David dari keluarga tertentu, bukan tipe orang yang tidak percaya pada kata-katanya. Seharusnya tidak bercanda. Pada akhirnya, dia memilih untuk percaya pada David dan mulai mengumpulkan orang-orang yang telah dicuri dari jalan perdagangan. Segera setelah mereka mendengar bahwa ada sesuatu yang dicuri, seseorang kehilangan uang, dan semua orang bergegas ke paviliun harta karun sesegera mungkin. Semua orang merasa tertekan ketika harta itu dicuri, dan merasa bahwa lelaki kecil ini memiliki banyak latar belakang dan tidak berani berbuat terlalu banyak, dia hanya bisa berharap bahwa suatu hari keluarganya dapat menebus kehilangannya. Tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Segera sebuah tim yang terdiri dari 20 atau 30 orang berkumpul di paviliun harta karun. Orang-orang ini semuanya mengklaim bahwa harta mereka dicuri oleh Thalia. Adapun apakah mereka ingin memancing di perairan yang bermasalah, tidak diketahui, dan tidak mungkin untuk dikonfirmasi. Semua harta curian dimakan oleh Thalia untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Tuan David, orang-orang ini adalah pemilik harta yang dicuri oleh jalan perdagangan, dan mereka semua telah tiba. Adam berkata dengan sopan. Semua mata di aula jatuh pada David. Begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat gadis kecil yang mencuri barang-barang mereka tergantung pada pemuda itu. Keduanya begitu dekat. Pasti keluarga gadis bau itu, tidak diragukan lagi. Dilihat dari pakaian pihak lain dan temperamennya yang luar biasa. Mereka menebak dengan benar. Latar belakang gadis kecil itu tidak sederhana. Untungnya, bahkan jika harta itu dicuri, mereka tidak melakukan terlalu banyak pada gadis kecil itu. Ini adalah pertama kalinya dia terluka ketika dia tidak tahu situasinya. Setelah muncul kemudian, tidak ada lagi tangan yang kejam. Jika tidak, hal-hal hari ini akan sulit untuk dilakukan dengan baik. Untuk penolakan Thalia untuk turun dari tubuhnya, David tidak berdaya. Dia ingin membiarkan Thalia turun beberapa kali, tetapi dia menolak. David hanya bisa pergi bersamanya. Dengan seorang gadis kecil tergantung di tubuhnya, dengan kekuatan David, tindakannya tidak akan berpengaruh apapun. Melihat 20 atau 30 orang berkumpul di aula, David berkata, pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada semua orang atas nama Thalia. Anak-anak tidak tahu apa-apa. Ketika mereka melihat sesuatu yang mereka sukai, mereka ingin mengambilnya, menyebabkan masalah bagi semua orang. Kali ini, saya meminta Bos Adam untuk memanggil semua orang ke sini. Untuk mengkompensasi semua orang atas kerugian mereka. Siapapun yang telah diambil oleh Thalia dapat mendaftar ke Bos Adam untuk melihat apa yang hilang dan berapa nilainya. Pada akhirnya, saya akan membayar mereka satu per satu. Setelah kata-kata ini keluar, David melirik kerumunan, mengubah angin, dan melanjutkan. Tapi, jangan anggap aku, David, sebagai kambing hitam. Apa itu, aku tidak akan pernah merindukanmu sepeser pun, tetapi jika ada yang berani menciptakan sesuatu dari ketiadaan, atau membesar-besarkan kebenaran, dan ingin menipu saya untuk sedikit uang dan membelanjakan, jangan salahkan saya karena tidak bersimpati. Baru saja selesai berbicara. Orang-orang di aula paviliun harta karun tiba-tiba merasakan suhu turun tajam, dan mereka tampaknya berada di es yang ekstrim. Menggigil seluruh, aku bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhku. Semua orang memandang David dengan ngeri di wajah mereka. Orang ini sangat kuat. Kerumunan yang bisa ditekan oleh satu orang tidak bisa bergerak. Semua orang adalah tokoh terkemuka di jalan perdagangan kota Ember. Jika Anda bisa bergaul di sini, Anda tidak bisa mengatakan seberapa kuat kekuatan Anda. Tapi pasti tidak lemah. Sama seperti itu, dia tidak bisa mengangkat kepalanya karena seorang pria muda yang muncul entah dari mana. Kuncinya adalah mereka masih belum mengetahui kekuatan lawan yang sebenarnya. Untung. Mereka beruntung di hati mereka bahwa mereka tidak memukul gadis kecil itu dengan kejam. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan hari ini. Sangat mungkin bahwa Anda tidak akan bisa keluar dari paviliun harta karun. Ini adalah prinsip hidup David pertama. Uangnya juga tidak datang dari angin. Tapi lebih mudah dari angin. Terutama, sesuai dengan aturan sistem. Dalam hal ini, jika dia mengeluarkan uang, jika dia tidak mendapatkan apa-apa, itu tidak dapat dihitung sebagai transaksi. Jika dia tidak mendapatkan poin ketuhanan, David tidak akan memanfaatkannya. Oleh karena itu komentar terakhir. Jika Anda bisa mendapatkan poin dewa,
Dia tidak sabar menunggu orang-orang ini melapor setinggi mungkin. Sayangnya tidak, kemudian ikuti saja seperti biasa. Lagi pula, uang Anda sendiri akan ditukar dengan dewa. Setelah efek jera tercapai, aula kembali normal. Tuan David, jangan khawatir. Tuan David, jangan khawatir. Kita semua adalah pengusaha, dan kita semua tentang kejujuran dalam berbisnis. Jika kita bahkan tidak bisa melakukan prinsip dasar ini, bagaimana kita bisa terlibat? Di lingkaran ini, bukan begitu. Itu sebabnya kamu dapat yakin bahwa kami akan mencari kebenaran dari fakta dan tidak akan pernah membuat laporan palsu. Adam buru-buru berjanji. Dia tidak menyangka David Ren begitu muda, namun begitu kuat. Cepatlah untuk berbicara terlebih dahulu, ekspresikan sikapmu, dan pada saat yang sama buat David lebih terkesan dengan dirinya sendiri, dan dia pasti akan mendapat manfaat darinya di masa depan. Bos Adam benar, Tuan David, jangan khawatir, kami pasti akan mengatakan kebenaran dari fakta, dan kami tidak akan main-main. Seseorang menggema. Sisanya juga angkat bicara. Yakinkan David bahwa dia akan melaporkan sesuai dengan situasi sebenarnya dan tidak akan pernah memanfaatkannya. David mengangguk dan berkata, Bos Adam, maka aku akan merepotkanmu. Tidak masalah, tidak masalah. Ini adalah kehormatanku untuk melayani Tuan David. Adam tersanjung dengan senyum di wajahnya. Orang lain di aula memandang Adam dengan ekspresi iri di mata mereka. Mampu berhubungan dengan Tuan David yang kuat ini jelas merupakan manfaat tanpa bahaya. Sangat disayangkan bahwa tanpa bagian mereka, Adam mengambil tawaran besar. Hal berikutnya sederhana. Orang-orang di aula berbaris satu persatu ke Adam untuk mendaftarkan harta mereka yang hilang. Tunggu sampai semua pendaftaran selesai. Semua orang mulai menilai setiap harta lagi. David tidak meminta banyak untuk ini, itu hanya dalam kisaran normal. Setelah mengalami kekuatan kuat David, semua orang tidak berani main-main. Pada dasarnya, itu dihitung sesuai dengan harga terendah. Selama seluruh proses, David dan Laura duduk dan minum teh. Talia telah memegang leher David dan menggantung di tubuh David. Dia sangat menyukai napas David. Saya merasa setiap napas yang saya ambil sangat membantu tubuh saya. Laura terus melirik David dari sudut matanya, dia semakin tidak bisa melihat melalui pemuda ini. Anak baru kenal. Dia rela mengeluarkan banyak uang untuk membayar hutangnya. Meskipun Talia terlihat sangat luar biasa dan sangat imut, tetapi bagaimanapun juga, saya baru saja bertemu. Mengapa kita tidak bisa membicarakannya setelah beberapa hari bersama? Apakah orang kaya begitu egois? Mungkin ini adalah Tuan David dari garis langsung kekuatan besar. Uang tidak bisa membelikanku kebahagiaan. Tidak peduli berapa banyak dia menghabiskan, selama dia bahagia. Ada 20 atau 30 orang di aula. Bahkan jika setiap orang kehilangan harta, nilai totalnya adalah angka astronomi. Terlebih lagi, banyak orang kehilangan lebih dari satu. Berapa yang dibutuhkan untuk melunasi hutang? Setidaknya beberapa ratus miliar. Jika ada beberapa harta karun tingkat inti binatang buas, adalah mungkin untuk memiliki triliunan. Baru saja saya menghabiskan 100 miliar koin virtual roh untuk membeli inti dalam binatang itu. Sekarang akan memakan biaya ratusan miliar, atau bahkan triliunan, untuk melunasi hutang orang lain. Laura tiba-tiba menyadari orang seperti apa yang dia temui. Kekuatannya sendiri tidak terbatas. Habiskan ribuan triliun koin virtual roh tanpa mengedipkan mata. Dia menebak dalam hatinya. Kekuatan di belakang David, bahkan di seluruh Lingland Domain, mungkin adalah yang teratas di peleton. Bab 1824, bukan transaksi. Setelah beberapa pendaftaran dan penilaian. Pada akhirnya, Adam menghitung bahwa nilai harta yang dicuri oleh Talia adalah sekitar 500 miliar koin roh. Rata-rata hampir 30 orang. Setiap orang kurang dari 20 miliar. Faktanya, harga ini sudah sangat rendah, hanya harga biaya harta karun. Kekuatan David ada di sana. Tidak ada yang berani membuat klaim palsu, semuanya dilaporkan sesuai dengan situasi sebenarnya. Dalam 3 bulan, harta yang dicuri oleh kelompok itu tidak sedikit. Dia belum menyukai harta yang paling penting. Yang dicuri adalah yang lebih berharga. Di bulan pertama, semua orang kehilangan banyak. Bagaimanapun, itu darurat, dan beberapa tertangkap basah. Setelah memiliki pertahanan di belakang, tingkat keberhasilan grup jauh lebih rendah. Tapi dia selalu menemukan cara untuk mencuri harta karun itu. Ini juga harus mengagumi kemampuan si kecil. Jika David tidak mengatakan kata-kata terakhir, dia akan menunjukkan kekuatannya. Harga akhir setidaknya akan berlipat ganda menjadi lebih dari 1 triliun. Pasti akan ada orang yang akan panik, atau menaikkan harga dan mencari keuntungan yang tidak semestinya. Akibatnya, David membuat langkah seperti itu. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani main-main. Apakah itu dunia nyata atau dunia sangkar roh, kekuatan adalah hal yang paling penting. Yang kuat akan dihormati. Yang lemah hanya bisa diganggu.
David tidak diragukan lagi yang kuat. Jadi dia akan dihormati oleh semua orang. Tidak ada yang berani mengambil keuntungan darinya. 500 miliar koin roh. David tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mentransfer uang itu ke Adam dan memintanya untuk membagikan uang itu kepada semua orang. Sampai semua uang habis, Adam masih memiliki ekspresi luar biasa di wajahnya. Semua orang adalah hal yang biasa. Mereka mengira David adalah keluarga Thalia, jadi tentu saja tidak mengherankan. Tapi Adam tahu. David dan Thalia baru saja bertemu untuk sementara waktu. Apakah Anda benar-benar menghabiskan 500 miliar koin roh untuk melunasi hutang gadis kecil itu? Apakah ini dunia orang kaya? Benar saja, itu tidak bisa dimengerti oleh orang biasa. Bahkan jika pengusaha kelas atas yang tinggal di jalan perdagangan kota Ember ini tidak lagi dalam kategori orang biasa, mereka masih tidak dapat memahami tujuan operasi arogan David. Setelah membayar 500 miliar koin roh, David segera membuka sistem. Poin dewa, seperti yang dia harapkan, tidak meningkat. Meskipun sedang dipersiapkan. Masih sedikit kecewa. 5.000 dewa. Jika Anda bisa mendapatkannya, kekuatannya bisa dipatahkan lagi. Datanglah ke alam kedua dari alam dewa, tingkat roh primordial. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia membayar mata uang virtual roh, dia tidak mendapatkan apa-apa. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan David. Ya, terima kasih Tuan David karena telah mengganti kerugian kami. Saya pikir kerugian ini tidak akan pernah bisa dipulihkan. Aku sudah mengenalinya. Lagi pula, aku masih anak-anak. Bisa dimengerti jika membuat kesalahan kecil. Aku tidak menyangka Tuan David begitu murah hati. Kata-kata Bos Adam sangat benar. Semua orang dapat mengerti bahwa anak-anak membuat kesalahan. Kami sebenarnya memiliki banyak cara untuk menangkap Thalia putri kecil, tetapi kami benar-benar tidak tega melihatnya begitu imut. Tepat sekali. Thalia putri kecil sangat imut. Kami semua sangat menyukainya. Kami tidak tahan untuk melakukannya terlalu banyak, jadi kami membiarkannya pergi. Semua bos membuka mulut mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada David. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan dari sisi bahwa kami memiliki kemampuan untuk menangkap gadis kecil ini, tetapi kami hanya melihatnya lucu dan sangat menyukainya, jadi kami tidak melakukannya. Tentu saja ini semua adalah kata-kata yang sopan. Sebagai pebisnis, mereka tidak melihat siapa yang imut, sehingga mereka tidak mengejar pencurian harta. Ini adalah latar belakang Thalia, saya tidak berani. Sekarang mereka masih bahagia di hati mereka. Untungnya, saya tidak melecehkan gadis kecil ini di awal, kalau tidak saya takut hidup saya akan hilang hari ini. Pada akhirnya, atau kekuatan David terlalu kuat, yang menyebabkan korban curian semacam ini, terima kasih pencuri untuk situasinya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Bos, Thalia masih muda dan bodoh, dan telah menyebabkan banyak masalah bagi Anda. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda lagi. Saya, David, melihat tindakan semua orang, mengingatnya di hati saya, dan terima ini. Terima kasih, jika Anda butuh sesuatu di masa depan, Anda bisa datang kepada saya, David, dan saya tidak akan menolaknya jika saya bisa. Meskipun saya tahu bahwa David mengatakan kata-kata sopan. Tetapi kata-kata ini membuat orang-orang yang hadir merasa nyaman. Dia memang orang yang memiliki kekuatan besar. Lahir luar biasa, ditambah dengan kekuatannya sendiri yang kuat, tetapi tidak mengembangkan karakter arogan. Itu juga tidak berlebihan. Jika David benar-benar tidak memberikan sepeser pun, mereka juga tidak. Kekuatan rakyat ada di sana. Apa yang bisa kau lakukan? Mencari masalahnya, bukankah dia mencari kematiannya sendiri? Kecuali beberapa kata di hati saya. Tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan tidak berani menunjukkannya. Tuan David terlalu sopan, merupakan kehormatan bagi kami bahwa Thalia putri kecil dapat melihat barang-barang kami, bukan begitu? Itu tidak benar. Ada begitu banyak pemilik bisnis di jalan perdagangan, mengapa dia tidak mengambil milik orang lain? Ambil saja milik kita, pasti Thalia putri kecil yang menyukai kita. Mata putri kecil Thalia masih sangat ganas, dia hanya mengambil hal-hal yang baik, haha. Suasananya sangat harmonis. Setelah beberapa kata sopan, semua orang mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Meskipun saya tidak menghasilkan uang, itu bagus untuk dapat memulihkan kerugian. Thalia hal diselesaikan. Selanjutnya adalah masalah Laura. Mayat Raja Perak Naga Banjir miliknya belum terjual. Tujuan datang ke paviliun harta karun kali ini adalah untuk menjual Raja Perak Naga Banjir. Saya tidak berharap untuk menghadapi hal kelompok, dan butuh beberapa waktu. Nona Garcia, bisnis saya sudah selesai, apakah Anda tidak akan membuat kesepakatan dengan Bos Adam? David memandang Laura. Dengan saran David, Laura berkata kepada Adam, Bos Adam, saya memiliki sesuatu untuk dijual kepada Anda kali ini. Apa yang ingin dijual oleh Nona Garcia?
Saya, Adam, memiliki reputasi terkenal di jalan perdagangan ini, dan saya pasti akan memberi Anda harga yang wajar, sehingga Anda tidak akan menderita kerugian. Adam menepuk dadanya dan terjamin. Dia juga melihatnya. Keduanya tampaknya tidak berada dalam kelompok yang sama. Jika tidak, berdasarkan kinerja David barusan, dia hanya menghabiskan 500 miliar koin virtual roh untuk melunasi hutang orang lain, apakah dia masih perlu menjual barang? Bahkan jika Anda ingin menjualnya, Anda tidak dapat membelinya sendiri. Saya juga bertanya tentang Bos Adam, dan saya percaya Bos Adam, jadi saya melakukan perjalanan khusus untuk menemukannya. Kali ini saya membawa mayat binatang buas dan ingin menjualnya kepada Bos Adam. Mayat binatang buas, tidak lengkap atau lengkap? Tanya Adam. Mayat binatang buas, bahkan di kota Ember, adalah harta yang relatif langka. Nilainya umumnya dalam miliaran. Harga tergantung kondisi pengawetan. Jika dipertahankan utuh, puluhan miliar tidak sulit. Daging binatang itu bisa dimakan, dan tulang binatang itu bisa direbus, yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Untuk dapat meningkatkan kekuatan dengan cepat adalah dengan meningkatkan kekuatan jiwa. Kulit yang ganas dapat digunakan untuk membuat pakaian pertahanan. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh adalah harta. Tentu saja, yang paling berharga adalah Fierce Beast Peel. Tapi hal ini terlalu langka. Bab 1825, makan langsung. Mayat binatang yang lengkap, jawab Laura. Oh. Tubuh pembunuh yang lengkap. Di mana itu? Tepat di luar paviliun harta karun, Bos Adam akan ikut denganku untuk melihat. Tepat di pikiranku. Keduanya meninggalkan aula paviliun harta karun bersama dan pergi keluar untuk memeriksa tubuh binatang itu. David tidak mengikutinya keluar. Dia masih duduk di sana. Itu hanya mayat, tidak ada yang bisa dilihat, jangan menakuti anak-anak. Talia, David berteriak. Ada apa, kakak? Gadis kecil itu menatap David dan bertanya. Bisakah kamu turun dulu? Tidak, Talia menggelengkan kepalanya dan menolak. Kenapa? David terdiam. Karena aura di tubuh kakak laki-laki tertuaku sangat harum, dan terasa sangat enak di tubuhku. Kakak, tolong jangan turunkan aku, oke? Selama kamu tidak menurunkanku, aku akan mendengarkannya kakak tertua saya. Talia menatap David dengan sepasang mata besar, dengan nada yang sangat sedih. Tapi kamu tidak bisa bergantung padaku sepanjang waktu. Ini tidak baik untuk dilihat orang luar, dan aku ingin tidur dan istirahat juga, kakak. David tersenyum pahit. Orang luar bisa melihatnya. Aku tidak peduli, aku suka kakak laki-laki, jadi aku akan selalu bersama kakak laki-laki, jangan khawatir. Saat kamu tidur, aku akan dengan patuh menemanimu tidur, tidak, aku mengganggumu. Talia berkata secara alami. Talia, kita tidak bisa tidur bersama. David berpikir sejenak dan berkata. Kenapa? Talia tampak bingung. Karena laki-laki dan perempuan tidak ada hubungan darah, Talia akan menyukai anak laki-laki lain ketika dia dewasa. Dia tahu bahwa ketika dia masih kecil, dia akan tidak bahagia ketika dia tidur dengan kakak laki-lakinya. Tidak, jangan khawatir, kakak. Talia tidak akan menyukai anak laki-laki lain, hanya kakak laki-laki, kata gadis kecil itu dengan tegas. Ini. David tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Untungnya, ini ada di dunia sangkar roh. Di dunia nyata, bagaimana saya harus menjelaskan kepada Celia dan yang lainnya? Talia, kamu masih muda, dan kamu tidak akan berpikir begitu ketika kamu dewasa. Jika kamu menyesalinya, itu akan terlambat. Talia tidak akan menyesalinya. Setelah gadis kecil itu selesai berbicara, dia terus melingkarkan lengannya di leher David, menyandarkan kepalanya di bahu David, dan dengan rakus menghirup napas David. Laura dan Adam segera kembali. Mayat Raja Perak Naga Banjir sudah lengkap dan tidak ada yang perlu diperiksa. Keduanya baru saja duduk. Adam tidak sabar untuk bertanya, Nona Garcia, tubuh Raja Perak Naga Banjir ini terpelihara dengan baik, dan cedera fatalnya tidak terlalu jelas. Dapat dilihat bahwa orang yang membunuh Raja Perak Naga Banjir sangat kuat, dan dia tidak akan memberikannya kepada Raja Perak Naga Banjir sama sekali. Saya tidak tahu dari mana Nona Garcia mendapatkannya untuk sedikit waktu reaksi. Setelah dia selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke David yang ada di sampingnya. Saya pikir Raja Perak Naga Banjir dibunuh oleh David. Bos Adam, saya membeli Raja Perak Naga Banjir ini dari orang lain. Menurut penjualnya, dia melihat dua binatang buas berkelahi, dan dia mengambil satu dengan harga murah, jawab Laura. Itu pasti bohong. Tidak mungkin mayat diawetkan sepenuhnya dalam pertempuran tingkat binatang buas yang sama. Jika kekuatannya dihancurkan, naga banjir Raja Perak akan menjadi makanan, dan itu tidak akan memberi manusia kesempatan untuk menemukan yang murah, dan kepala naga banjir Raja Perak ini ada di kepala. Jelas ada bekas tinju manusia, itu adalah cedera fatal. Adam mengungkapkan pendapatnya. Kami juga tidak berpikir itu mungkin. Tetapi apa yang dikatakan orang lain, hanya para pihak yang dapat mengetahui situasi spesifiknya. Jika aku membacanya dengan benar, Raja Perak Naga Banjir ini seharusnya sudah membentuk ramuan batiniah.
Dan itu dikeluarkan. Adam melontarkan pertanyaan lain. Bos Adam memiliki penglihatan yang bagus, Raja Perak Naga Banjir memang memiliki ramuan dalam, dan aku mengeluarkannya. Laura menjawab dengan jujur. Aku tidak tahu di mana inti dalam binatang itu. Bisakah Nona Garcia menjualnya? Aku rela membayar mahal untuk membelinya. Tanya Adam. Alkimia dalam binatang buas adalah hal yang baik. Belum lagi tak ternilai harganya, persediaannya terbatas. Saat ini, di kota Ember, hampir semua transaksi dilakukan dengan harga premium. Maaf, Bos Adam, aku sudah menjual Fierce Beast Inner Peel, mari kita bicara tentang harga mayatnya. Mata Adam menunjukkan jejak kehilangan, tapi segera pulih. Mulai menegosiasikan harga Raja Perak Naga Banjir dengan Laura. Ketika dia membeli Raja Perak Naga Banjir di kota tanpa batas, Laura menghabiskan 19,8 miliar koin roh. Tapi dia membelinya dengan harga tinggi untuk bertaruh apakah ada alkimia binatang buas di dalam mayat dan masalah keluarga Luke. Faktanya, Raja Perak Naga Banjir sama sekali tidak bernilai banyak uang. Untungnya, dia berhasil dalam taruhan. The Ferocious Beast Inner Peel sendiri menjual 100 miliar koin virtual roh. Tidak peduli berapa banyak mayat itu akhirnya bisa dijual, Laura menghasilkan banyak uang kali ini. Pada akhirnya, keduanya menegosiasikan harga 15 miliar koin roh untuk mencapai kesepakatan ini. Dengan mayat Raja Perak Naga Banjir dan pil dalam, Laura menjual total 115 miliar koin roh. Dibandingkan dengan pembelian 19,8 miliar, itu hampir 2 kali lipat hampir 6 kali lipat, dan menghasilkan lebih dari 90 miliar. Kecepatan menghasilkan uang semacam ini dapat dikatakan di luar jangkauan Adam dan pengusaha lainnya. Kedua belah pihak membayar di satu sisi, dan setelah sisi lain diserahkan, transaksi selesai. Setelah apa yang terjadi, David tidak lagi berminat untuk melanjutkan berbelanja, jadi dia dan Laura meninggalkan paviliun harta karun terlebih dahulu, dan menunggu untuk membeli lagi lain kali. Kekuatan dunia nyata telah mencapai tingkat setengah langkah dewa, dan dia tidak perlu terlalu cemas, dan beberapa membuang waktu. Setelah kembali ke penginapan, David dan Laura berpisah dan memasuki kamar mereka. Sepanjang jalan, Talia bergantung pada David dan menolak untuk melepaskannya. Sesampainya di kamar, David duduk, mengeluarkan inti dalam binatang itu, dan mengguncangnya di depan Talia. Ini menarik banyak perhatian sekaligus. Gadis kecil itu menatap pil binatang buas di tangan David. Dia tahu bahwa benda ini sangat berguna baginya. Saat dia hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tangan kecil itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dia ingat apa yang dikatakan David. Mengambil barang harus disetujui oleh pemiliknya, jika tidak maka itu adalah anak nakal. Apakah kamu menginginkannya? David bertanya. Pikirkan, gadis kecil itu mengangguk lagi dan lagi. Lalu kenapa kamu tidak mengambilnya? Kakak berkata bahwa kamu perlu mendapatkan izin pemilik untuk mengambil sesuatu. Kakak tidak mengizinkanku mengambilnya, dan aku tidak bisa mengambilnya. Gadis kecil itu tampak bingung. Ekspresi ingin tetapi tidak ingin membuat David tertawa pada saat yang sama, tetapi juga sedikit tertekan. Talia sangat bijaksana. Kakak mengambilnya untuk Talia, jadi aku setuju, kamu bisa menerimanya. David menyentuh kepala gadis kecil itu dengan tangannya yang lain dan berkata dengan penuh kasih sayang. Sungguh. Tentu. Terima kasih kakak. Setelah Talia itu selesai berbicara, dia terus mengulurkan tangannya, mengambil pil batin Fierce Beast dari tangan David, melemparkannya langsung ke mulutnya, dan memakannya. Seluruh prosesnya cepat. David tercengang, bisakah pil batin binatang itu dimakan langsung? Bukankah itu berarti ada gen binatang buas di dalamnya, yang berbahaya bagi tubuh manusia dan perlu disempurnakan dan dibuat menjadi obat mujarab? Talia memakannya seperti ini, apakah itu akan menyakiti tubuhnya? Bab 1825, Klan Elf. Setelah Talia memakan ramuan batin dari binatang Raja Perak Naga Banjir, wajah kecil yang cantik terjerat bersama. Sepertinya tidak nyaman. David terkejut, bukankah itu masalah untuk makan? Penyesalan di hatiku. Dia berpikir bahwa gadis kecil itu telah mencuri begitu banyak barang, dan dia pasti membutuhkan harta karun seperti alkimia batin binatang itu. Siapa sangka itu akan dimakan langsung. Bagaimana ini bisa bagus? Talia, kamu baik-baik saja, David bertanya dengan gugup. Meskipun ia memiliki tingkat pengobatan Somerland yang tinggi. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya saya bersentuhan dengan inti dalam binatang itu, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan jika saya memakannya. Kakak, aku baik-baik saja, hanya saja apa yang kamu berikan padaku terlalu tidak enak. Talia berkata kembali normal. Sulit, tidak enak. Apa kamu tidak enak badan? Tidak, ini sangat nyaman. Setelah memakannya, saya merasa bahwa tubuh saya telah pulih banyak, tetapi itu terlalu tidak enak, bahkan lebih buruk daripada barang-barang yang saya curi, tetapi selama itu baik untuk tubuh saya, tidak peduli betapa tidak menyenangkannya itu. Aku harus terus memakannya. Gadis kecil itu tampak tegas. David terdiam beberapa saat.
Kemudian dia memeriksa gadis kecil itu dengan hati-hati. Setelah memastikan bahwa pihak lain benar-benar baik-baik saja, dia merasa lega. Talia, apakah kamu memakan semua barang yang kamu curi seperti ini? Ya, saya memakan semuanya. Talia mengangguk. Siapa yang mengajarimu ini? Saya tidak tahu. Bagaimanapun, saya pikir saya harus memakannya, dan kemudian saya memakannya. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak, rasanya sangat nyaman, tapi rasanya tidak enak, dan sulit untuk dimakan, kata Talia dengan kerutan lain di wajahnya. David penasaran. Tubuh gadis kecil itu terlalu istimewa. Seperti yang kita semua tahu, pil batin dari binatang itu tidak dapat dimakan secara langsung, jika tidak maka akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Itu perlu disempurnakan dan dimakan sebelum dapat dimakan, dan itu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan, yaitu, meningkatkan kekuatan spiritual. Tapi setelah Talia makan, tidak terjadi apa-apa, tapi masih sangat nyaman. Ini sangat aneh. Pada saat yang sama, David juga menghela nafas. 100 miliar koin virtual roh, hanya menelannya dalam satu gigitan. Ditambah yang sebelumnya dikompensasi. Si kecil makan 600 miliar penuh, yang masih dalam kondisi dia tidak bisa mendapatkannya. Jika persediaan cukup, saya khawatir 6 triliun dapat dengan mudah memakannya. Ini hanyalah gua penghilang emas yang berjalan, binatang yang menelan emas. Untungnya, saya bertemu dengan diri saya sendiri. Kecuali diriku sendiri, siapa yang mampu membelinya? 600 miliar dimakan oleh Talia. Artinya, 500 miliar di depannya tidak mendapatkan poin dewa, yang membuat David merasa sedikit tertekan. Keduanya akan dapat bekerja sama secara mendalam di masa depan. David menghabiskan uang untuk membeli harta karun dan memperoleh poin dewa, dan Talia dapat memakan harta yang dibeli. Dapatkan apa yang Anda butuhkan. Dia ingin melihat berapa banyak harta yang bisa dimakan gadis kecil itu. Makan begitu banyak hal yang mengandung sejumlah besar energi. Bagaimanapun, itu berhasil. Energi tidak bisa hilang begitu saja. Itu pasti akan disimpan di tubuh Talia, atau memiliki efek lain. Pasti bagus untuk dia cerna. Jika David menebak dengan benar, gadis kecil itu secara naluriah ingin memakan harta karun ini, itu baik untuk tubuhnya, seharusnya untuk memulihkan jiwa yang rusak. Talia, bisakah kamu memakannya sepanjang waktu? David bertanya. Tidak mungkin. Jika Anda makan terlalu banyak, Anda tidak akan bisa makan lagi. Anda harus mencernanya sebelum Anda bisa melanjutkan makan. Misalnya, setelah makan apa yang baru saja Anda berikan kepada saya, kakak, sekarang saya merasa sedikit lelah dan tidak mau makan lagi. Jawab Talia. David mengerti. Harta yang dimakan membutuhkan waktu untuk dicerna dan menjadi nutrisi untuk memulihkan kekuatan jiwa. Dari aspek ini saja sudah terlihat kehebatan Talia. Siapa yang berani memakan pil batin binatang itu secara langsung? Jangan bersendawa saat kekuatan jiwamu belum pulih. Talia, jika kamu ingin makan di masa depan, beritahu kakak, kakak akan membelinya untukmu, tetapi setiap kali kamu tidak bisa memakannya, kamu tidak bisa terus memakannya, tunggu sampai kamu ingin makan. Itu, mengerti? Kalau tidak, kamu akan makan terlalu banyak. Pencernaan yang buruk akan menyakiti tubuhmu. David memandang Talia dan berkata dengan serius. Dimengerti, kakak adalah yang terbaik, terima kasih kakak. Talia berkata dengan gembira. Lihatlah gadis kecil yang tersenyum. David juga sangat senang, juga tahu. Identitas Talia mungkin tidak sederhana. Tapi jadi apa? Menjadi baik kepada Talia bukan untuk mendapatkan apa-apa. Ini bukan untuk menyenangkan kekuatan di belakang Talia. Aku hanya menyukai gadis kecil ini. Selain itu, siapa yang harus menyenangkan David? Tidak perlu sama sekali. Sistem adalah pendukung terbesar Anda. Dengan sistem, ia memiliki kemungkinan tak terbatas. Bahkan jika Talia itu berada di belakang peradaban tingkat 9, kekuatan paling kuat dan kuat di domain Linglan. David tidak membutuhkan bantuan dari pihak lain. Bahkan selama dia bekerja keras. Habiskan semua koin roh dalam sistem sesegera mungkin. Mungkin di beberapa titik, kekuatan di belakang Talia akan memohon untuk datang. Karena dia menyukai gadis kecil yang lucu dan bijaksana, dan membuatnya tetap di sisinya, David akan menganggap dirinya sebagai pendukung grup, bukannya ingin mendapatkan imbalan apapun dari grup. Setelah Talia makan pil dalam Raja Perak Naga Banjir, dia tampak sedikit mengantuk. Segera tertidur di pelukan David, itu pasti untuk mencerna inti dalam binatang di dalam tubuh. Tetapi bahkan ketika dia tertidur, gadis kecil itu masih menolak untuk melepaskan David, dan melingkarkan lengannya di lehernya erat-erat dan tidur di pelukannya. David awalnya ingin menunggu gadis kecil itu tertidur, lalu pergi dengan tenang dan berganti kamar. Akibatnya, dia hanya melepaskan tangannya. Gadis kecil itu terbangun. Mencoba beberapa kali tanpa hasil. Pada akhirnya, David tidak punya pilihan selain menahannya untuk tidur sementara. Beberapa hari ke depan. Ditemani oleh Laura, David membeli banyak harta dari jalan perdagangan kota Ember.
Pada saat yang sama untuk mendapatkan poin dewa, itu juga menyiapkan jatah makanan untuk gadis kecil itu. Hanya butuh 2 hari bagi Talia untuk benar-benar mencerna pil dalam binatang senilai 100 miliar dolar, dan mulai makan lagi. Tidak siap untuk memesan tidak dapat melakukan. Ketika David dengan panik menghabiskan uang dan berbelanja di dunia kandang roh. Jauh di alam semesta. Domain Linglan Peradaban tingkat 9. Sebuah cahaya biru datang ke sudut kecil. Ini adalah lingkup pengaruh keluarga Levin. Meskipun klan Levin bukan kekuatan teratas di seluruh domain Linglan, kekuatannya tidak lemah, setidaknya milik kelas menengah dan atas. Area kontrol sangat besar, lusinan galaksi diatur oleh mereka. Cahaya biru yang baru saja muncul segera ditangkap oleh kekuatan misterius dan menghilang. Seorang pria parubaya berada di sebuah ruangan mewah, memejamkan mata menikmati layanan istimewa yang dibawakan oleh beberapa wanita cantik bertelinga runcing. Seperti apa keindahan bertelinga tajam ini adalah sebuah pertanda. Kecuali dua telinganya yang runcing. Hampir tidak bisa dibedakan dari manusia. Tapi mereka jauh lebih cantik dari wanita manusia. Ambil saja satu, dan itu sebanding dengan keindahan manusia teratas. Ini adalah elf di alam semesta. Para elf adalah ras yang sangat terkenal di domain Linglan Peradaban tingkat 9. Memang benar bahwa keindahan para elf terlalu indah, dan sarana pelayanan juga tak tertandingi. Kecuali untuk ras inkorporeal seperti ras Supermachine. Pria dari ras lain bisa dikatakan menyukai elf. Bab 1827. Bakat para elf itu sendiri tidak luar biasa. Di antara 10.000 ras di alam semesta, itu termasuk ras yang relatif terbelakang. Justru karena mereka sangat populer di kalangan manusia dan ras lain, mereka dapat berdiri di domain Linglan dan hidup lebih baik daripada banyak ras. Mereka tahu bagaimana mempelajari psikologi pria, dan mereka tahu bagaimana mengikuti tren. Mereka sering mengirim wanita elf yang terlatih ke ras yang kuat atau kekuatan yang kuat di Linglan. Pendekatan ini telah membuat hubungan antara elf dan ras dan kekuatan utama di domain Linglan sangat baik. Dengan sekolah ubin berwarna-warni dari Starvoid Realm, alasan yang hampir sama untuk mengirim murid yang luar biasa untuk menikahi kekuatan utama. Hanya saja kekuatan sekolah ubin berlapis warna-warni sangat kuat di Starvoid Realm, dan itu milik pemimpin di langkah kedua. Keempat saudara perempuan hanya ingin membangunkan putra mereka Jimmy dan tidak ingin diganggu oleh kekuatan lain, jadi mereka melakukan ini. Peri adalah semua tentang bertahan hidup. Masih ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu, penelitian mereka di bidang ini harus lebih menyeluruh dan komprehensif. Para elf memiliki organisasi besar, yang berspesialisasi dalam membudidayakan wanita di klan, dan kemudian mentransmisikan kekuatan mereka ke ras yang kuat. Di Linglan Domain, mereka yang dapat menikmati layanan kecantikan elf adalah semua orang dengan kepala dan wajah. Semua orang juga bangga memiliki beberapa pelayan elf yang cantik. Selain koin Linglan, wanita elf telah menjadi mata uang lain di kelas atas domain Linglan. Harta karun beberapa kekuatan mungkin tidak membutuhkannya. Tapi wanita elf jelas merupakan favorit semua kekuatan. Ketika kekuatan utama memberi penghargaan kepada menteri dengan prestasi, pilihan pertama adalah wanita peri. Tentu saja tidak digunakan. Setelah digunakan, itu tidak berharga. Untuk bertahan hidup lebih baik di domain Linglan, para elf telah melakukan upaya besar dalam hal ini. Ras lain sedang mempelajari cara menerobos dunia dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Hanya para elf yang mempelajari cara melayani pria dengan lebih baik dan memberi mereka kesenangan yang lebih baik. Kekuatannya sendiri lemah, dia tidak berjuang untuk kekuasaan dan keuntungan, dan itu membawa sukacita bagi semua orang. Karena itu, para elf sekarang menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Tidak akan ada kekuatan untuk mengganggu mereka. Jika tidak, itu bisa menjadi musuh publik domain Linglan. Ini adalah cara hidup para elf. Pria parubaya dapat memiliki beberapa wanita elf yang dilayani, jelas kekuatan dan statusnya tidak rendah. Setidaknya mereka yang telah melakukan perbuatan baik untuk kekuatan mereka sendiri akan dihargai dengan wanita elf. Pria parubaya yang sedang menikmatinya tiba-tiba mendengar suara di benaknya. Douglas, ada berita dari keturunan keluarga yang telah membangkitkan keterampilan bakat jutaan tahun yang lalu. Dia mengalami masalah di peradaban tingkat 7 yang disebut Starvoid Realm. Itu seharusnya jatuh. Kamu pergi dan lihat apa yang terjadi. Ya, Patriark, saya akan membawa seseorang ke sini. Pria parubaya itu segera berdiri dan menjawab dengan hormat. Tidak perlu membawa orang, jaraknya agak jauh, itu buang-buang waktu, kamu pergi dulu, pergi lebih cepat, dan lihat apakah ada nilai di peradaban tingkat ke-7. Jika ada, atur untuk seseorang untuk menempatinya, jika tidak, beri mereka satu. Pelajaran yang mendalam, beritahu mereka bahwa tidak semua orang di keluarga Levin saya dapat dibunuh. Oke. Tidak butuh waktu lama. Sesosok berubah menjadi cahaya biru, melintasi lapisan ruang, dan pergi ke arah Starvoid Realm.
David dan para penguasa Star Void Realm tidak tahu bahwa klan Levin telah mengirim orang-orang kuat. Menurut kecepatan Douglas, itu pasti tidak akan memakan waktu 300 tahun, bahkan tidak 1%. 300 tahun dihitung oleh Jimmy sesuai dengan kecepatan di mana klan Levin mengirim sejumlah besar tim. Dia berpikir bahwa ketika keluarga menerima beritanya, mereka pasti akan mengirim sejumlah besar tim untuk menduduki Star Void Realm. Dalam berita, Jimmy telah menjelaskan bahwa Star Void Realm adalah dunia yang belum ditemukan oleh peradaban yang lebih tinggi. Ada nilai guna yang besar. Namun, pada kenyataannya, klan Levin hanya mengirim satu klan untuk memeriksa situasi setelah mereka menerima berita dari Jimmy bahwa itu hanya peradaban tingkat ke-7. Kekuatan Douglas telah mencapai alam dewa yang sebenarnya, dan dia bergegas sendirian, jadi kecepatannya secara alami tidak sebanding dengan sejumlah besar tim. Benar-benar berbeda. Untungnya, David telah memperoleh titik dewa di dunia sangkar roh, meningkatkan kekuatannya ke tingkat setengah langkah dewa. Jika tidak, kali ini, keluarga Levin datang. Dia belum memiliki kekuatan para dewa, dan dia sama sekali bukan lawan. Menghadapi dewa yang kuat, seluruh alam astral bintang akan mengalami kehancuran. Dan Douglas tidak tahu musuh macam apa yang akan dia temui di peradaban tingkat ke-7 yang dia tuju, dan ketakutan macam apa yang akan ditimbulkannya. Menurut pendapatnya, peradaban kecil tingkat ke-7, bahkan bukan alam dewa. Untuk apa kamu berjuang sendiri? Berani menyerang keturunan keluarga Levin yang telah membangkitkan keterampilan bawaan mereka hanyalah mencari kematian. Kali ini Douglas lewat. Bersiaplah untuk menyelesaikan semua kekuatan tempur di atas apa yang disebut Star Void Realm dan Saint Realm. Biarkan mereka kembali ke puluhan ribu tahun. Di dunia sangkar roh. Setelah beberapa hari di jalan perdagangan, poin Dewa David telah mencapai angka 4000, mencapai 4520. Dengan kata lain, dia bisa kembali ke dunia nyata dan sekali lagi meningkatkan kekuatannya. Hanya saja gadis itu telah bergantung padanya, sehingga David tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari dunia sangkar roh. Kembali ke penginapan. David melepaskan Talia dari tubuhnya dan meletakkannya di kursi. Melihat gadis kecil yang tidak bahagia itu, dia menahan keinginan untuk tertawa dan berkata dengan serius. Talia, kamu tidak bisa tidur dengan kakak malam ini. Kenapa? Melihat David, Talia bertanya dengan marah. Beberapa hari dengan David jelas merupakan hari yang paling nyaman setelah gadis kecil itu bangun. Ada sesuatu untuk dimakan. Anda dapat mencium bau napas yang membantu Anda tumbuh. Kuncinya adalah keamanan. Dia tidak ingin dipisahkan dari David. Karena kakak akan mundur malam ini untuk berlatih, apakah kamu tahu retret itu? Jika kamu berada di sisiku, itu akan mempengaruhiku. Ketika latihanku salah, itu dapat menyebabkan cedera serius pada tubuhku, dan kamu tidak ingin kakak terluka. Bar. David berbohong, dia mengerti dalam hatinya. Hanya dengan cara ini gadis kecil itu tidak bisa tidur dengannya malam ini. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk mundur dari dunia sangkar spiritual dan kembali ke dunia nyata untuk menerobos. Kalau tidak, gadis kecil itu pasti tidak akan setuju. Benar saja, begitu dia mendengar bahwa David akan terluka, Talia menjadi gugup dan dengan cepat berkata. Talia tidak ingin kakak terluka. Talia tidak akan tidur dengan kakak malam ini. Kakak harus berhati-hati, jangan terluka, atau Talia akan menangis. David menatap gadis kecil yang sepertinya akan menangis, memeluknya dengan sedih, dan menghiburnya. Jangan khawatir Talia, kakak akan berhati-hati, selama 1 malam, kakak bisa terus menemanimu besok. Ya. Talia percaya pada kakak. Bab 1828, meyakinkan orang dengan alasan. Star Void Realm, sekolah ubin berwarna-warni. Setelah David membujuk Talia, dia pindah kamar, lalu keluar dari dunia sangkar roh dan kembali ke dunia nyata. Melihat 4520 poin dewa dalam sistem, David merasa sangat nyaman. Pertama habiskan 2000 poin dewa untuk menerobos dari peringkat ke-10 tingkat dewa palsu ke peringkat pertama tingkat dewa dalam kekuatan fisik dan spiritual. Kemudian dia menghabiskan 2900 poin masing-masing untuk meningkatkan fisik dan kekuatan mentalnya ke tingkat ke-10 dari tingkat dewa. Di bawah batas ganda, kekuatan tempurnya juga telah mencapai tingkat dewa leluhur setengah langkah. Harus mengatakan, dengan bantuan sistem, kekuatan David meningkat sangat cepat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus ranah para dewa? Ini akan mencapai tingkat terakhir dari alam dewa, tingkat dewa leluhur. Lihatlah seluruh alam semesta. Tidak ada kehidupan, tidak ada ras, yang dapat menandinginya. Yang paling penting adalah peningkatan ini tidak memiliki efek samping selain kurangnya pengalaman tempur. Ini adalah tempat paling keren. Ada juga banyak cara di dunia untuk meningkatkan kekuatan secara paksa, tetapi pada dasarnya semuanya harus membayar harga, dan tingkat peningkatannya terbatas. Tetapi ketika datang ke David, tidak hanya kecepatan peningkatan yang cepat, jangkauannya tidak terbatas, dan tidak ada efek samping. Orang lain tidak bisa iri jika mereka mau.
4.520 poin Gadli, 3.800 abis, dan 720 tersisa. David tahu di dalam hatinya. Selanjutnya, kekuatannya sendiri mungkin tetap pada tahap ini untuk sementara waktu. Cobalah untuk menerobos waktu berikutnya. Untuk menerobos dari tingkat dewa leluhur setengah langkah ke tingkat dewa leluhur nyata, Anda perlu mengumpulkan 10.000 poin dewa. Sesuai dengan situasi saat ini. Dengan puluhan ribu poin dewa, David masih dapat mengumpulkannya dengan sedikit waktu. Hanya saja ratusan ribu, jutaan, atau bahkan puluhan juta poin dewa yang dibutuhkan untuk menembus alam para dewa akan sedikit sulit. Tentu saja, David tidak khawatir. Yang lain berada di Star Void Realm, selama mereka tidak pergi ke alam Linglan, mereka merasa bahwa kekuatan leluhur para dewa sudah cukup. Satu-satunya hal yang harus diwaspadai adalah keluarga Levin. David tidak percaya bahwa klan Levin akan langsung mengirim pembangkit tenaga listrik di luar alam ilahi ke peradaban kecil tingkat ke-7. Lebih-lebih lagi, sulit untuk mengatakan apakah klan Levin memiliki kekuatan tempur yang melampaui alam dewa. Selain itu, masih ada 300 tahun. Setelah 300 tahun, mungkin dia telah melampaui alam para dewa. Situasi saat ini. Yang perlu Anda lakukan adalah berkembang dengan baik di dunia sangkar roh, mencoba menghabiskan lebih banyak uang, dan mengumpulkan beberapa poin dewa lagi, dan Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Teknik klon telah mencapai tingkat keempat, dan 9 klon dapat dipanggil. Jika Anda ingin meningkatkan ke peringkat kelima, Anda membutuhkan 1000 dewa. 720 poin Gadli jelas tidak cukup, jadi simpanlah untuk saat ini. Keterampilan lain tidak banyak berpengaruh pada David, jadi saya tidak akan memperbaikinya. Baik itu menunggu 1000 Gadli poin digunakan untuk meningkatkan teknik avatar, menambah jumlah avatar, atau langsung menunggu hingga 10.000 untuk menerobos fisik. Kali ini kembali ke dunia nyata. David pergi jalan-jalan dan bertemu semua orang. Ngomong-ngomong, dia melihat apakah ada kecelakaan di Star Void Realm. Dia menemukan bahwa semuanya normal, dan menjelaskan beberapa hal, lalu memasuki dunia sangkar roh lagi. Saat ini, dia perlu fokus pada dunia sangkar roh, di mana dia bisa menunjukkan kekuatannya. Keesokan harinya, ketika David membuka pintu, saya melihat Talia duduk di tanah, beristirahat di dekat pintu. David menggelengkan kepalanya tak berdaya. Apa yang dilakukan anak kecil yang ceroboh? Membungkuk dan mengambil bola. Gadis kecil itu terkejut dan segera bangun. Awalnya saya gugup, tetapi ketika saya membuka mata dan melihat David, saya santai dan bergumam. Kakak, retretmu sudah berakhir. Apakah kamu tidak terluka? Kakak tidak apa-apa, dia tidak diganggu, bagaimana dia bisa terluka? Talia, bukankah kakak membiarkanmu istirahat di kamar? Kenapa kamu datang ke sini? Bisakah kamu tidur dengan nyaman di sini? Bukankah Talia takut orang lain akan mengganggu retret kakak laki-laki dan melukai kakak laki-laki itu? Jadi dia hanya berjaga-jaga di pintu. Jika ada yang berani mengganggu kakak laki-laki saya, dia akan memukulnya. Bagaimanapun, kita tidak bisa biarkan orang lain mengganggu kakak laki-laki itu. Gadis itu mengangkat tinjunya, tampak seperti dia galak. David tertawa bodoh. Juga sangat senang. Tidak ada yang baik untuk gadis kecil ini. Setidaknya pihak lain masih memikirkannya. Jangan khawatir tentang membesarkan serigala bermata putih di masa depan. Baik itu berteman atau mempekerjakan orang, yang paling dihargai David adalah karakter. Bisa memiliki sisi egois. Ada pepatah yang bagus. Orang yang tidak melakukannya untuk diri mereka sendiri akan dihukum oleh langit dan bumi. Dalam konteks masyarakat modern, tidak mungkin dan tidak realistis untuk meminta setiap orang untuk tidak mementingkan diri sendiri, mengorbankan diri sendiri, dan memenuhi orang lain. Tetapi semuanya harus memiliki gelar, dan ketiga pandangan itu juga harus benar. David bisa memaafkannya karena mencuri sesuatu. Lagi pula, saya masih muda dan bodoh, ketika saya melihat sesuatu yang baik untuk tubuh saya secara naluriah ingin mengambilnya untuk diri saya sendiri. Selain itu, gadis kecil itu juga mengatakan bahwa dia akan membayarnya 2 kali di masa depan, dan David juga percaya ini. Tetapi jika Talia sedang dalam proses mencuri sesuatu, menghadapi penjaga yang menghalanginya, dan menyakiti atau bahkan membunuh, itu tidak akan membantu. Jadi abaikan hidup. David tidak akan membiarkan gadis kecil itu tinggal di sisinya. Beberapa hal dimaafkan, beberapa hal tidak. Meskipun Talia masih muda, kekuatannya tidak kecil sama sekali. Ketika gadis kecil itu sedang beristirahat, David mencoba banyak kekuatan untuk mematahkan tangannya di lehernya. Tidak hanya itu. David masih bisa merasakan bahwa tubuh kecil Talia tampaknya mengandung kekuatan yang sangat kuat. Jadi jika dia benar-benar ingin menyakiti orang, atau bahkan membunuh, dia pasti bisa melakukannya. Tapi gadis kecil itu tidak pernah melakukan itu. Bahkan jika dia dikejar dan diblokir, dia ingin melarikan diri sesegera mungkin. Bahkan jika dia disakiti oleh bos yang marah, dia tidak pernah melawan.
Justru karena tindakan Thalia, David memutuskan untuk mengadopsinya, membiarkannya berada di sisinya, mendidiknya dengan baik, dan tidak menyimpang dari garis dalam proses tumbuh dewasa. Terima kasih Thalia, Thalia benar-benar baik. Tetapi jika kakak mundur lagi di masa depan, Thalia bisa beristirahat di kamarnya, tidak perlu tinggal di sini, kakak dapat melindungi dirinya sendiri. David memegangi kecil gadis itu dengan satu tangan dan menyentuhnya dengan tangan lainnya. Menyentuh kepalanya, dia berkata sambil tersenyum. Thalia langsung menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak, aku harus tetap di luar pintu. Aku tidak bisa membiarkan siapapun mengganggu kakak atau menyakiti kakak. Jika ada yang berani melakukan ini, aku akan membunuhnya. Setelah gadis kecil itu selesai berbicara, dia mengangkat tinju kecilnya lagi. Thalia, jangan bertengkar dan membunuh sepanjang waktu, kita harus meyakinkan orang dengan akal, mengerti? Kakak, apa yang meyakinkan orang dengan alasan? Thalia tampak bingung. Hanya untuk alasan dengan orang lain dulu. Lalu jika itu masuk akal, orang lain tidak akan mendengarkan. Jika kamu tidak mendengarkan, maka bertarunglah. Kakak, aku mengerti. Itu hanya alasannya dulu. Jika alasannya tidak masuk akal, ayo lakukan dengan benar. Kasihan, hampir. Bab 1829, Pameran Dagang Internal. Sejak David melunasi hutang 500 miliar koin roh untuk Thalia. Keduanya terkenal di jalan perdagangan kota Ember, dan kekuatan David ada di sana. Bos pengusaha ini semua ingin menyenangkannya, dan jika mereka memiliki hal-hal baik, mereka akan menemukannya sesegera mungkin. Sambil menghasilkan uang, Anda juga bisa membuat wajah yang familiar. David tentu saja terbuka untuk siapa saja yang datang. Para dewa yang datang ke pintu, tidak menginginkannya tanpa alasan. Laura sekarang hampir menjadi pengurus rumah tangga David, mengurus kehidupan sehari-harinya. Dia seharusnya kembali setelah menjual Raja Perak Naga Banjir. Akibatnya, ketika saya menghubungi kepala keluarga Garcia, saya berbicara tentang apa yang terjadi di Gunung Hantu dan pria besar David. Pada akhirnya, baik kepala keluarga Garcia dan Laura percaya bahwa kesempatan untuk memegang paha ini tidak boleh dilewatkan. Setelah Anda pergi, Anda mungkin tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Keluarga Garcia ingin menemukan pendukung yang kuat, dan David tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, selama Laura bersama David selama sehari, keluarga Garcia tidak akan duduk diam jika keluarga Garcia dalam kesulitan. Jadi Laura mentransfer uang dari penjualan Raja Perak Naga Banjir dan pil binatang buas ke kepala keluarga Garcia untuk menyelesaikan krisis ekonomi keluarga Garcia. Dia tinggal dengan ketenangan pikiran, dan melakukan tugas di samping David untuk membantunya menangani hal-hal sepele dalam hidupnya. Dalam hal ini, David tidak mudah untuk mengusir orang, dan dia benar-benar membutuhkan seseorang yang tahu dunia sangkar roh untuk bertarung, jadi dia menyetujui keberadaan Laura. Untuk kenyamanan, dia juga membeli sebuah rumah besar di daerah paling makmur di kota Ember, yang merupakan titik super kaya lainnya. Ketiganya tetap seperti ini, sementara tinggal di kota Ember. Sejujurnya, Laura sangat iri pada gadis kecil ini, Thalia. Tidak lama setelah kami bertemu, saya bisa mendapatkan bantuan seperti itu dari David. Kalau saja dia memiliki hubungan dekat dengan David. Bisakah keluarga Garcia memanfaatkan ini untuk terbang ke langit? Tapi iri adalah iri. Laura tidak berpikir bahwa jika dia dan David sudah saling kenal untuk waktu yang lama, hubungannya akan lebih baik. Kesadaran diri ini masih ada. Kota Ember adalah kota tingkat kedua di sangkar roh, meskipun tidak sebagus kota tingkat pertama dan kota utama, itu cukup makmur. Kekuatan di kota itu rumit. Tidak ada kekuatan tunggal yang dapat mendominasi. Semua orang saling membatasi. Selain manusia, banyak ras lain yang tinggal di sini. Tapi ras manusia masih menjadi kekuatan utama. Bagaimanapun, sangkar spiritual diciptakan oleh ras manusia yang kuat, khusus untuk manusia untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Jika ras lain ingin memasuki kandang spiritual, mereka harus mendapatkan persetujuan manusia dan menggunakan peralatan manusia. Jadi relatif berbicara. Di dunia sangkar roh, jumlah ras manusia jauh lebih banyak daripada ras lain. David memegang Thalia dan berjalan di jalan-jalan kota Ember yang ramai, diikuti oleh wanita cantik dan mempesona Laura. Kerumunan datang dan pergi. Sebagian kecil dari mereka agak aneh, dan jelas berbeda dari manusia, tetapi mereka semua humanoid. Ini semua adalah ras alien yang tinggal di domain Linglan. Status alien yang bisa memasuki dunia sangkar roh tidak rendah. Karena dunia kandang tidak terbuka untuk ras lain kecuali manusia tanpa batasan. Jadi jika alien ingin memasuki sangkar spiritual, mereka membutuhkan kualifikasi tertentu. Alien tingkat terendah secara alami tidak dapat memiliki kesempatan ini. Nona Garcia, David tiba-tiba berteriak. Tuan David, apa perintahmu? Laura buru-buru melangkah maju. Dia mulai secara bertahap menyesuaikan diri dengan identitasnya. Perlakukan David sebagai master. Dari orang kedua di keluarga Garcia hingga pelayan David, perubahan ini cukup besar.
Keluarga Garcia sebenarnya bukan keluarga besar di Linglan Domain, tetapi juga salah satu kekuatan teratas di bintang Yinghuo. Sebagai sosok No. 2, Laura dapat dikatakan sebagai eksistensi yang konsisten dalam keluarga Garcia. Terlebih lagi, setelah datang ke dunia sangkar roh, dia bertanggung jawab atas semua keluarga Garcia. Sekarang perubahan identitas adalah keinginannya, dan itu juga yang dia harapkan. Mampu mengikuti pria besar seperti David. Laura percaya bahwa itu pasti keputusan paling benar yang dia buat dalam hidupnya. Pergi rekrut beberapa pelayan besok. Koki, pembersih, Del. Saya pikir penjaga keluarga Garcia yang Anda bawa tidak pandai dalam hal semacam ini, jadi biarkan mereka berkonsentrasi pada pekerjaan keamanan, kata David. Oke, Tuan, aku akan menemukannya besok, jawab Laura dengan hormat. Bahkan jika David tidak mengatakan apa-apa tentang itu, dia juga akan menemukan kesempatan untuk mengangkatnya. Conat adalah rumah besar, dan membersihkannya setiap hari adalah proyek besar. Meskipun penjaga keluarga Garcia telah melihat kekuatan David di Gunung Hantu, mereka semua diselamatkan oleh David dan bersedia melakukan hal-hal ini. Tapi saya belum melakukannya, dan itu secara alami tidak efisien. Mempekerjakan beberapa profesional untuk melakukannya adalah keputusan terbaik. Ketika merekrut orang, Anda harus memperhatikan. Karakter adalah hal yang paling penting, dan kemampuan adalah yang kedua. Jika karakter tidak baik, sekuat apapun kemampuannya, Anda tidak dapat memintanya, mengerti? Dimengerti, Tuan. Ketiganya terus berjalan ke arah Thread Street. Kemarin, David menerima undangan dari Adam untuk menghadiri pameran perdagangan internal. Adam juga mengatakan secara misterius bahwa akan ada hal-hal baik dalam perdagangan ini, dan dia menjamin bahwa David akan menyukainya. Dan kesepakatan itu tidak akan dipublikasikan. Dilakukan secara rahasia. Semua undangan dikirim secara pribadi. Mereka yang berpartisipasi adalah kalangan atas di kota Ember. Untuk pameran perdagangan orang dalam ini, David masih menantikannya. Harta karun yang dapat diperdagangkan di kalangan atas kota Ember berkualitas baik dan tidak murah. Ambil saja beberapa. Itu bisa membuat poin dewa melambung. Ini tidak akan lama. Kesombongannya bisa menembus 10.000. Saatnya mendobrak konstitusi dulu. Dalam sekejap, Anda bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur. Tingkat dewa leluhur adalah tingkat terakhir dari alam dewa. Bahkan di domain Linglan peradaban tingkat 9, itu milik raksasa. Pada saat itu, David dapat menyerang dan mundur. Tidak peduli apakah Anda tinggal di Starvoid Realm atau pergi ke Linglan Realm, Anda memiliki modal dan kekuatan yang cukup. Ketiganya datang ke paviliun harta karun di jalan perdagangan. Adam sudah menunggu. Tuan David ada di sini, selamat datang, selamat datang. Ketika Adam melihat David, dia dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya dengan hormat. Bos Adam sopan, aku membuatmu menunggu. David juga menjawab dengan sopan. Tidak butuh waktu lama, tidak butuh waktu lama. Adam tersenyum. Sejak pertama kali saya bertemu David karena grup, saya merasakan kekuatan David yang kuat. Dia dengan hati-hati menyelidiki satu sama lain. Ternyata David baru saja tiba di kota Ember dan bukan milik salah satu pasukan di kota Ember. Adam segera mengambil keputusan. Pastikan untuk menjilat David dan menjaga hubungan baik dengan David. Pameran dagang internal ini. Dia tidak ragu untuk menghabiskan banyak uang untuk membeli satu untuk David, dan mengundang David untuk pergi bersamanya. Hanya untuk menyenangkan satu sama lain. Pameran perdagangan internal diam-diam diadakan oleh kalangan atas di kota Ember. Setiap undangan dibatasi hingga 1.000, dan satu undangan dapat membawa 3 orang. Kota tingkat kedua yang begitu besar kota Ember. Bagaimana mungkin 1.000 undangan cukup? Oleh karena itu, setiap pameran perdagangan internal adalah waktu bagi semua jenis dewa besar untuk menunjukkan kekuatan magis mereka. Alasan mengapa itu akan diadakan secara rahasia. Tentu, ada beberapa hal yang tidak pantas untuk diungkapkan kepada publik. Bab 1830, Misteri. Adam, kapan perdagangan internal ini akan dimulai? David bertanya. Tuan David, pameran dagang sudah dimulai, jawab Adam. Ah, ini sudah dimulai. Lalu apakah aku terlambat? Bukankah kamu memintaku untuk datang pada malam hari? Ini belum gelap. David tampak bingung. Dia menerima berita dari Adam kemarin. Datanglah ke pameran dagang internal malam ini. Katanya ada sesuatu yang dia suka. Pada saat itu, David masih memiliki beberapa keraguan. Apa yang dia suka? Saya suka poin dewa. Lebih banyak lebih baik. Tidak mungkin bagi Adam untuk mengetahui apa yang dia sukai. Kecuali para dewa. Harta berharga juga oke. Malam yang cerah. Masih ada waktu sebelum malam. Bagaimana awalnya? Apakah Anda salah dengar? Melihat ekspresi bingung David, Adam dengan cepat menjelaskan.
Jangan salah, Pak David, saya memang meminta Anda untuk datang pada malam hari, itu benar, hanya saja pertemuan pertukaran itu siang dan malam, dimulai pada pagi hari. Secara umum, hari itu sangat membosankan, dan malam adalah yang paling mengasyikkan dan klimaks. Saya khawatir Anda akan bosan di siang hari dan akan membuang-buang waktu, jadi saya membiarkan Anda datang pada malam hari. Saya mengerti. David mengira dia salah dengar dan terlambat. Pertemuan pertukaran seperti apa yang perlu diadakan satu hari satu malam? Apakah ada begitu banyak harta untuk diperdagangkan? Ini sangat aneh. Itu benar, kupikir aku salah dengar. Lebih baik jika tidak terlambat. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Tuan David, tolong ikut aku. Setelah Adam selesai berbicara, dia berjalan menuju aula dalam. David mengikuti di belakang dengan Talia dan Laura. Setelah memasuki aula dalam, dia melanjutkan melalui beberapa ruangan yang remang-remang. Semakin jauh dia masuk ke dalam, David semakin penasaran. Pameran dagang tidak bisa diadakan di sini, kan? Jika dia tidak memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, David tidak akan berani mengikutinya lebih jauh. Ini tidak seperti pergi ke pameran dagang, ini hanya memasuki jebakan yang dirancang oleh orang lain. Meskipun David tidak pernah berpartisipasi dalam pameran perdagangan internal ini, tapi dia telah berpartisipasi dalam banyak lelang. Mereka semua ditahan di tempat yang sangat luas dan terang. Lagi pula, itu harus menampung begitu banyak orang. Tempatnya terlalu kecil. Namun, pertemuan pertukaran internal ini diadakan di sudut yang begitu gelap. Tidak hanya beberapa orang yang akan berpartisipasi. Kesepakatan orang dalam memang cukup orang dalam. Apakah akan ada perbuatan curang di sana? Untungnya, kekuatan David sendiri cukup kuat. Tidak peduli apa dia, Longtan Tiger Den. Tidak bisa menahan diri untuk tidak meninju. Ketika dia pertama kali memasuki sangkar spiritual, kekuatan mental David masih di peringkat ke-10 Raja Suci, dan dia sudah mampu membunuh binatang buas, Raja Perak Naga Banjir, dengan satu pukulan. Sekarang kekuatan spiritualnya telah menembus ke tingkat ke-10 dari tingkat dewa, apalagi. Selama dia mau menghancurkan kota sekunder ini, kota Ember, juga merupakan tugas yang mudah. Seperti yang disebut Master Seni Berani. Memiliki kekuatan seperti itu. Tentu saja David tidak akan takut sedikitpun. Biarkan dia berkonspirasi dalam segala macam cara, segala macam perhitungan. Anda juga bisa memecahkannya sendiri. Di hadapan kekuatan nyata, konspirasi dan trik apapun adalah sia-sia. Ada pemikiran seperti itu. Meski banyak keraguan di hati. David tidak bertanya. Jangan sampai Adam meremehkannya. Ini seperti Anda belum pernah melihat dunia sebelumnya. Laura berjalan terakhir. Lingkungan redup di sekitarnya membuatnya sedikit gugup. Hanya saja David tidak mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa mengikuti dengan diam. Bagaimanapun, David memblokir semua yang ada di depannya. Adapun Talia David ini. Lihat ke kiri, lihat lagi, seperti bayi yang penasaran. Saya tidak tahu apa yang gugup dan apa yang takut. Setelah melewati 7 atau 8 kamar remang-remang berturut-turut. Adam berdiri di tengah ruangan terakhir, dan tidak ada pintu di depannya. David melihat ke kamar, seperti ruang tamu kecil. Ada meja, kursi, dan beberapa lukisan di dinding. Pada saat ini, Adam berjalan ke salah satu lukisan pemandangan, membuka kaligrafi dan lukisan, mengungkapkan mekanisme, lalu meraihnya dan memutarnya beberapa kali. Dengan Adam memutar mekanisme, dinding mulai longgar. Segera saluran bawah lain muncul di depan. David, yang berada di belakang, tercengang. Ini hanya pameran dagang. Apakah perlu menjadi begitu misterius? Saya tidak tahu harta apa yang tersembunyi di dalamnya. Tuan David, tolong. Adam berbalik dan memberi isyarat tolong kepada David. David memimpin ke bagian dengan kelompok di tangannya. Laura mengikuti dengan cermat. Adam berjalan di belakang. Setelah memasuki lorong, lampu menyala dan dinding ditutup. Lorongnya sangat besar, dan ada tangga ke bawah di depan, bahkan jika mereka bertiga berjalan bersama, itu tidak akan terlihat ramai. David akan terus turun. Adam, yang berada di belakang, tiba-tiba melangkah maju, memberikan sesuatu kepada David, dan berkata, Tuan David, maafkan saya, pameran perdagangan internal semuanya bertopeng dan anonim, jadi Anda harus membawa ini. Setelah David mengambilnya, dia melihat dengan hati-hati, itu adalah topeng yang lembut, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Adam, ini hanya pameran dagang. Apakah perlu membuatnya begitu misterius? Tidak hanya terjadi di tempat yang tersembunyi, tetapi juga harus anonim dan bertopeng. Adam menyerahkan topeng lain kepada Laura dan menjelaskan. Tuan David tidak tahu apa-apa. Ini bukan pameran perdagangan biasa, tetapi pameran perdagangan bawah tanah di kota Ember. Banyak hal yang muncul di dalamnya tidak terlihat, baik dicuri atau dirampok. Singkatnya, asalnya adalah tidak diketahui, dan nilainya sangat besar.
Orang, apakah mereka menjual atau membeli, enggan memberitahu orang lain identitas mereka, lagi pula, kekayaannya tidak terungkap. Untuk melindungi pembeli dan penjual, aturan seperti itu ditetapkan. David berpikir sendiri. Bukankah itu hanya pertukaran ilegal? Industri di wilayah abu-abu. Dia tidak bertanya terlalu banyak. Di mana ada cahaya, secara alami akan ada kegelapan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Belum lagi di dunia sangkar spiritual ini di mana kekuatan adalah yang tertinggi. Bahkan di muka bumi, dengan sistem hukum yang begitu sempurna, masih banyak orang yang berkeliaran di tepi wilayah abu-abu. Bersihkan yang lama. Yang baru akan segera muncul. Sama seperti rumput liar. Api liar, di musim semi. Kalau begitu mari kita lanjutkan sekarang. David bertanya. Tuan David, kita harus membawa ini bersama kita sebelum kita bisa melanjutkan. Setelah Adam selesai berbicara, dia mengenakan topeng lembut di tangannya, dan dia tidak bisa lagi melihat seperti apa rupa Adam. David pertama-tama membantu gadis kecil itu mengenakannya, dan kemudian meletakkannya di kepalanya sendiri. Bahkan, dia merasa benda ini tidak berguna baginya. Terutama karena gadis kecil itu terlalu mencolok. Dia memegang dirinya erat-erat sepanjang waktu. Setelah keluar, Adam melihat kombinasi seperti dia dan Talia, dan dia pasti tahu itu mereka. Tapi David tidak peduli. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Jika itu di kota utama dan ada pembangkit tenaga listrik yang tidak diketahui, dia mungkin sedikit lebih berhati-hati. Kota Ember ini tidak layak untuk diperhatikan. Setelah mereka berempat di bawah, mereka melanjutkan menuruni tangga. Setelah berjalan sekitar puluhan meter, tangga menghilang, dan ada lorong panjang di depan. Maju di sepanjang lorong. Beberapa ratus meter jauhnya, bagian depan tiba-tiba cerah. Ketika saya masuk, ada aula bundar kecil seluas puluhan meter persegi. Memasuki aula, tidak ada apa-apa, dikelilingi oleh lorong-lorong penghubung. Bersambung.